Pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang pengalaman estetis yang diteorikan oleh Immanuel Kant, yaitu teori pengalaman disinterested. Ini adalah teori pengalaman estetis yang terkenal dan selalu dibicarakan ketika kita membahas buku-buku estetika, terutama ketika kita mempelajari sejarah estetika. Teori disinterested oleh Immanuel Kant ini akan menjadi pembahasan. Namun demikian bukan berarti teori disinterested ini bebas kritik. Nah, malam ini rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance, kita akan mempelajari tentang kritik yang dialamatkan untuk teori disinterested Immanuel Kant. Kita masih menggunakan buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai yang diterbitkan oleh Arsip. Teman-teman bisa membuka di halaman 88 dan saya sudah siapkan materinya. Rekan-rekan, kita masuk materinya. Ini bukunya yang kita pakai, buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Buku yang saya tulis untuk mata kuliah estetika di Prodi Seni Murni ISI Yogyakarta, dan alhamdulillah sudah banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi. Dan karena buku tersebut sudah habis ya, cetakan ketiganya habis, teman-teman bisa mencari e-booknya, buku digitalnya di Google Playbook. Bisa scan barcode ini atau deskripsi yang ada, link yang ada di deskripsi. Baik rekan-rekan, kita masih mempelajari bagian 3 yaitu subjek estetis, khususnya di bab 6 yaitu spektator. Apa itu spektator? Sudah kita bahas 3 pertemuan yang lalu, teman-teman bisa cek ulang di playlist estetika ya. Jadi teman-teman cari Painteng Explorer playlist estetika, di situ ada pembahasan tentang spektator. Kita juga sudah membahas kemarin ya disinterested, filsafat Immanuel Kant. Nah, hari ini kita membahas yang B ini ya, respon terhadap teori disinterested. Jadi teori ini sudah lama ya, tentu kemarin sudah kita pelajari sejak Immanuel Kant menulis buku estetika. Lalu banyak estetikus lainnya yang meresponnya. Dalam pandangan Peter John, ini salah satu penulis buku seni ya, konsekuensi penerimaan teori disinterested berarti pengabaian terhadap kaidah, aturan, perbandingan, klasifikasi, atau norma yang ada dalam karya seni. Padahal, nanti keterangannya nanti ya. Padahal sebelum teori itu ditelurkan, parameter tersebut telah lama digunakan sebagai tolok ukur. Jadi sebelum Immanuel Kant membuat teori itu melihat karya seni itu aturan, perbandingan, kaidah, norma, bahkan ya, ini karya ini tentang apa, itu menjadi hal penting yang tidak bisa dilepaskan ya, hal yang selalu dikaitkan. Nanti ada contoh karyanya. Kebanyakan teori seni, paling tidak sejak zaman Renaissance, menunjukkan keyakinan kuat bahwa seni lukis berperan penting sebagai penyampai atau catatan historis. Jadi seni lukis itu tidak sekedar karya seni yang menampilkan keindahan begitu saja, pajangan begitu saja, tetapi dia adalah sesuatu yang menyampaikan pesan tertentu. Atau paling tidak dia menjadi suatu catatan historis. Karya-karya yang memuat konten seperti itu dipandang lebih tinggi jika dibandingkan misalnya dengan lukisan alam benda. Ini lukisan yang tentang suatu perjuangan seseorang atau perjuangan bangsa melawan rusuh misalnya gitu, itu akan dipandang lebih mulia ketimbang lukisan yang hanya menampilkan keindahan bunga misalnya, seperti itu ya. Itu awalnya.
Disinterested mengeliminasi perbedaan itu. Teori ini tidak lagi membedakan antara lukisan sejarah dengan tema lainnya. Hal yang dipertimbangkan adalah aspek keunikan visual, sementara seluruh kandungan makna diajukan. Nah, teman-teman bisa buka di halaman 89, itu ada contohnya, sudah saya buat di sini ya. Nanti teman-teman bisa mencari gambar berwarnanya ya di browsing. Ini langsung saya potret dari buku saya. Ini pertama adalah lukisan Out of Hurati atau lukisan tentang Sumpah Hurati ya, Sumpah Hurati. Yang melukis adalah Jacques Louis David. Ini lukisan pada masa neoklasik ya, dibuat pada zaman neoklasik. Sementara yang ini Glass of Water and Cafe Pot. Ini karya Jean-Baptiste Simon Cardin. Ini adalah still life atau gambar bentuk ya, benda sehari-hari. Kalau kita lihat karya Sumpah Hurati ini penuh dengan cerita ya, penuh dengan petuah-petuah saat itu. Ini adalah menggambarkan keluarga Hurati. Ini bapaknya, yang di tengah ini bapaknya. Terus yang tiga ini adalah anaknya, anak laki-lakinya. Yang tiga di belakang ya, dengan anak kecil ini, tiga perempuan dewasa ini. Ini juga anaknya dan anak menantunya. Nah, ceritanya si keluarga Hurati ini akan berperang dengan keluarga Curiati. Keluarga Curiati itu ada di bangsa yang lain. Nah, maka mereka disumpah untuk berperang dengan keluarga Curiati. Padahal salah satu dari anak laki-lakinya itu adalah menantu keluarga Curiati. Nah, ini kan menjadi konflik yang sangat menyayat hati. Salah satu anaknya ini adalah menantunya. Sementara salah satu perempuan dewasa ini adalah tunangannya dari keluarga Curiati. Nah, dengan demikian ini menjadi konflik yang rumit. Mereka harus berani berkorban untuk membela bangsa saat itu, bela negara, bela bangsa, untuk melawan keluarga Curiati. Keluarga Hurati melawan keluarga Curiati dari bangsa lain. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana suatu kepentingan bangsa itu lebih diutamakan ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga. Ini sekaligus lukisan ini menginisiasi munculnya nasionalisme di Eropa. Nasionalisme itu bukan sesuatu yang taken for granted gitu ya, bukan sesuatu yang ada begitu saja di negara-negara. Nasionalisme atau nation yang nanti membuat negara bangsa atau nation state itu adalah suatu ciptaan barat ya. Itu adalah suatu perjalanan sejarah yang dibuat oleh barat untuk membentuk suatu negara mereka pasca abad pertengahan ya, abad pertengahan. Teman-teman, ini tentu lama ya kalau saya ceritakan, nanti biar nggak terlalu fokus di sini ya, saya gambarkan secara singkat bahwa ini adalah menggambarkan tentang jiwa nasionalisme yang sekaligus menggambarkan bahwa nasionalisme itu bukan sesuatu yang ada begitu saja, tapi itu buatan barat yang merupakan produk sejarah gitu ya, yang itu awalnya tidak ada semangat negara bangsa, karena saat itu Eropa tidak diikat dengan semangat kebangsaan. Sebelumnya diikat oleh semangat Kristendom ya, karena setelah Yunani, Romawi, Eropa dikuasai oleh gereja sejak tahun 600 ya, sejak tahun 300 Masehi sampai nanti mulai digerogoti itu pada masa Renaissance. Nah, puncaknya pada masa-masa revolusi Prancis. Nah, ini konteksnya saat itu pada masa-masa revolusi Prancis. Nah, lukisan yang seperti ini sangat dipandang hebatnya.
oleh pecinta seni, oleh penikmat, oleh teoritisi seni, oleh estetikus gitu ya. Itu akan dipandang lebih tinggi cerita-cerita yang penuh kisah seperti ini jika dibandingkan dengan lukisan yang hanya mengangkat keindahan atau membuat still life. Nah, namun sejak Immanuel Kant membuat teori disinterested tadi, ini menjadi, wah itu nggak ada bedanya. Yang penting bagaimana ekspresinya, bagaimana tekniknya, bagaimana mengeksekusi karya itu, kan gitu. Paling tidak itu yang disampaikan oleh Prater John. Oke, saya teruskan. Prater John mencontohkan sebelum muncul teori disinterested, lukisan Out of Horace yang dibuat Jacques-Louis David tahun 1819 dianggap lebih bernilai ketimbang lukisan Glass of Water and Coffee Pot karya Jean-Baptiste Simon Cardin tahun 1760. Pertimbangannya ialah lukisan Cardin hanya melukiskan benda sehari-hari, sedangkan karya David mengangkat semangat perjuangan. Lukisan David bertutur tentang keluarga Horace yang berperang melawan keluarga Giuriati dalam perang antara Roma dan Alba sekitar tahun 669 Masehi. Jadi ini lukisan tahun 1819, tetapi yang dilukis tahun 669 sebelum Masehi. Neoklasik memang membuat lukisan-lukisan dengan tema-tema klasik, ya, tema-tema Yunani Romawi. 3 anak lelaki dari keluarga Horace yang ada di pihak Roma bersumpah di bawah pedang ayahnya untuk berperang melawan keluarga Giuriati. Padahal kedua keluarga itu terjalin dalam hubungan pernikahan. Salah satu anak laki-laki Horace beristri anak Giuriati, dan salah satu putri Horace bertunangan dengan putra dan salah satu putri Horace bertunangan dengan putra Giuriati. Kendati mengandung isi yang demikian kompleks, dengan teori disinterested, lukisan David dipandang sama dengan lukisan Cardin. Lebih dari itu, walaupun apa yang dilakukan kan adalah mengklasifikasikan berbagai jenis keputusan atau pengetahuan seperti model keputusan moral dan keputusan keindahan, ini kemarin ya, efeknya dapat lebih dari itu, yaitu terjadi pemisahan antara persoalan keindahan atau estetika dengan persoalan moral atau etika. Nah, ini efek negatif dari teori disinterestednya Immanuel Kant. Persoalan estetika dan etika menjadi dipisahkan. Padahal kalau kita melihat ya, estetika pada masa klasik maupun estetika di dunia timur, itu yang namanya keindahan itu tidak bisa dilepaskan dengan suatu etika kebaikan. Nah, sejak Immanuel Kant ini, estetika melepaskan keindahan dengan kebaikan, yang itu nanti salah satunya akan melahirkan teori tentang seni untuk seni, art for art. Nah, inilah yang melandasi. Oke ya, masih bisa ya. Baik, rekan-rekan, saya teruskan. Lebih dari itu, walaupun apa yang dilakukan, ini sudah ya. Akibat persoalan keindahan dalam seni dipisahkan dari moralitas, Matius Ali misalnya menulis bahwa keputusan atau pertimbangan tanpa pamrih tidak tergantung pada moralitas, manfaat, keuntungan pribadi, atau kepuasan indrawi. Jadi ini benar-benar nanti sudah memisahkan dan semakin memperkuat konsep sekularisme yang ada di dunia barat, memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan dunia, memisahkan kehidupan agama dari pemerintahan. Dalam hal ini memisahkan kehidupan gerejawi ya, karena saat itu kan Eropa dikuasai oleh gereja yang disebut dengan Kristendom. Nah, setelah adanya Renaissance dan memuncak nanti pada revolusi Prancis itu dipisahkan
oleh gerakan sekularisme. Nah, disinterested ini menyumbang terhadap pemisahan antara keindahan dengan moral. Konsekuensinya, apakah karya seni akan merusak mental anak-anak atau tidak? Tidaklah dipertimbangkan. Padahal di berbagai kebudayaan, nilai estetik banyak dikaitkan dengan pertimbangan moral atau semacamnya. Ini akan menarik ya, menjadi pembahasan sendiri hubungan antara nilai moral yang ada di etika dengan nilai keindahan yang ada di dalam estetika. Beberapa estetikus tidak sepakat dengan teori disinterested yang melepaskan unsur logikal dalam pengalaman estetis. Ini persoalan yang cukup berbeda. Nelson Goodman meyakini bahwa pengalaman estetis adalah salah satu jenis pemahaman kognitif. Goodman menyatakan bahwa pemisahan emosi dan pemikiran adalah kesalahan serius. Nah, ini kemarin kita kan sudah membahas tentang disinterested itu terkait dengan pengalaman tanpa pamrih ya, ketika memiliki tidak ada pamrih ya, disinterested, tanpa interest pamrih, ketika melihat suatu objek estetis dan itu kan melepaskan unsur-unsur logikal. Nah, oleh Goodman ini menyatakan bahwa nggak bisa semua hal itu terkait dengan unsur logikal. Nah, kalau kita pelajari memang yang namanya perasaan itu terpengaruh oleh pemikiran. Jadi apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi perasaan. Contoh misalnya gini, kita akan mengalami memiliki perasaan senang, benci, takut, atau sedih ya. Senang dalam satu pihak, takut, benci, sedih dalam pihak lain, atau biasa. Ketika melihat suatu objek, itu tergantung pemahaman kita. Jadi unsur logika nggak bisa kita lepaskan. Contoh misalnya, ketika kita duduk ya di pinggir jalan misalnya, kita melihat ada orang jalan, orangnya itu pakaiannya ya biasa, dia juga pandangannya biasa, nggak jelalatan, dia juga jalan-jalan biasa. Apa yang kita rasakan ya biasa. Karena apa? Kita memikirkan bahwa orang itu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kita, tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan kerugian. Jadi kita merasa biasa. Nah, demikian ketika kita melihat ternyata orang lain yang ternyata kok memakai pakaian yang sangat garang gitu ya, sobek-sobek, tatoan, matanya jelalatan, badannya besar, apalagi membawa senjata gitu ya, membawa parang yang besar. Kita perasaan kita takut ya melihat itu, karena logikal kita mengatakan bahwa wah ini ada sesuatu yang akan menyerang kita merasa paling nggak aman, kita paling tidak ya menjaga-jaga gitu. Itu sudah nggak enak. Tapi ternyata ketika orang yang sangar seperti itu ternyata malah memberikan kita uang gitu ya, kan ternyata memberi hadiah uang kepada kita, ya kita senang. Jadi logikal kita, otak kita, pemikiran kita itu sangat mempengaruhi perasaan. Jadi saya sepakat dengan Nelson Goodman ini bahwa yang namanya perasaan, termasuk pengalaman estetis, itu tidak bisa dilepaskan dari unsur logikal. Jadi Goodman menyatakan bahwa pemisahan emosi dan pemikiran adalah kesalahan serius. Ini adalah tepatnya. Eaton juga mengatakan bahwa pemikiran dan perasaan bekerja pada pengalaman estetis. Menurutnya, ketika seseorang mencermati objek estetik berarti tengah menjalani sebuah tujuan. Nah, interest. Nah, ini langsung menuju ke persoalannya pengalaman estetis, disinterestnya Immanuel Kant. Jadi kalau Eaton tidak percaya dengan atau tidak menerima dengan teori disinterest, Eaton juga menyatakan bahwa pikiran dan perasaan bekerja pada pengalaman estetis. Menurutnya, ketika seseorang mencermati objek estetis berarti tengah menjalani sebuah tujuan, interest. Jadi ketika melihat sesuatu itu tetap ada interest apapun. Tentang keterkaitan antara emosi dan pemahaman dalam pengalaman estetis
akan menjadi pembahasan ke depannya. Nanti kita bisa mengelaborasi tentang hal ini. Itu rekan-rekan bagaimana suatu teori ya, yang walaupun sudah terkenal ya, bukan berarti dia akan lepas dari kritik, dan kita juga bisa berpikir kritis ketika ada suatu teori-teori, ketika ada suatu hal yang bahkan itu diungkapkan oleh seorang pemikir besar, seorang yang sudah sangat terkenal, seorang yang sudah diakui. Tetapi kalau memang kita melihat ada sesuatu yang perlu dikritisi, ya tetap bisa kita kritisi. Itu rekan-rekan materi kuliah kita malam ini di Pancing Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancing Explorer, mari kita eksplorasi. Di Pancing Explorer, mari kita eksplorasi.